Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari praktikum audit modul 1 yang membahas tentang kertas kerja neraca, kertas kerja laba rugi, surat perikatan, dan rencana pemeriksaan. Nah, sebelum mengerjakan, terlebih dahulu pelajari bagian 1 pada buku 1 ya, tentang instruksi umum dan persiapan, yaitu di halaman 1 sampai dengan 16, dan bagian 2 tentang berkas pemanen, yaitu di halaman 17 sampai dengan 31, juga bagian 4 tentang kertas kerja tahun lalu di halaman 215 sampai dengan 225. Nah, setelah itu Anda bisa langsung membuka buku 2 modul 1. Seperti biasa ya, sebelum kita mengerjakan modul 1 yang terkait kertas kerja, kita lihat dulu instruksinya yang nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini. Nah, untuk melengkapi kertas kerja, kita lihat instruksi nomor 1, data yang terkait dengan pemeriksaan, yaitu mempelajari bagian 1, instruksi umum dan persiapan, bagian 2, berkas pemanen, dan bagian 4, kertas kerja tahun lalu. Kemudian yang B, isilah kolom per klien 31 Desember 2018 pada kertas kerja neraca A21, A2.2, dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 berdasarkan data yang diberikan oleh klien dan kertas kerja tahun lalu. Kemudian yang ketiga, untuk kolom pare akan diisi setelah kita menyelesaikan pemeriksaan pada modul-modul berikutnya. Yang pertama dikerjakan adalah kertas kerja neraca bagian aset ya. Lalu setelah itu kita akan mengerjakan kertas kerja neraca bagian kewajiban dan ekuitas. Setelah itu kita akan mengerjakan kertas kerja laba rugi ya, teman-teman. Di sini kita mulai dulu dengan kertas kerja neraca. Bagian asetnya yang pertama kali diisi adalah WPRF-nya. Ini bisa dilihat di halaman 9, di buku 1 halaman 9 sampai dengan 11. Contohnya di sini ada kas dan setara kas. Nah, WPRF-nya itu C ya, lalu investasi jangka pendek, WPRF-nya D, dan seterusnya. Jadi harap dibedakan ya, WPRF dengan nomor akun itu berbeda ya teman-teman. Jadi yang kita isikan di sini adalah WP untuk angka-angka kolom per audit 31 Desember 2017 dan per klien 31 Desember 2018 itu sumbernya dari neraca PT Sugus yang bisa dilihat di buku 1 halaman 13 itu untuk neraca nanti, dan untuk laba ruginya nanti adalah di halaman 14-nya. Kita bisa lihat untuk investasi jangka pendek ini. Nah, ini angka di sini merupakan gabungan ya, antara gabungan dari deposito berjangka dan juga investasi pada saham ya. Contohnya untuk tahun 2017 ini di sana tertulis 1.200.000.000. Nah, angka di situ itu didapat dari deposito berjangka 1 miliar dan investasi jangka pendek investasi pada saham 200 juta sehingga angkanya 1.200.000.000. Dan juga lakukan hal yang sama untuk tahun 2018. Jadi panduan kalian itu adalah melihat neraca di buku 1 ya teman-teman. Lihat neraca di buku 1 halaman 13. Nanti bisa dicek mana angka-angka yang digabung dan mana yang tidak digabung. Nah, setelah diisi WP dan juga kolom per audit dan per klien, kita habis ini memeriksa tanggalnya ya, memeriksa dibuat oleh Wijaya, kemudian diperiksa oleh nama Anda sendiri. Tanggalnya dibuat oleh itu 19 Desember 2019, lalu diperiksanya tanggal 12 Maret 2019. Juga kolom per auditnya itu 31 Desember 2018. Nanti itu dikosongkan saja terlebih dahulu, nanti kita isi jika kita sudah mengerjakan modul-modul berikutnya. Lakukan hal yang sama untuk kertas kerja neraca, bagian kewajiban dan ekuitas. Isi WPRF-nya pada kolom per audit dan juga pada kolom per audit 31 Desember 2017 dan juga per klien 31 Desember 2018. Dibuat olehnya dari Wijaya, kemudian diperiksa oleh nama Anda, tanggal-tanggalnya juga dilengkapi.
Kertas kerja laba rugi juga sama ya teman-teman, kita lihat di buku 1 halaman 14. Nah, ini WPRF-nya diisi seperti penjualan neto itu WPRF-nya PL1, kemudian per audit 31 Desember 2017 diisi sesuai eh, kertas kerja laba rugi, kemudian per klien juga diisi, dibuat oleh diperiksa oleh nama Anda, kemudian tanggal-tanggal pemeriksaannya juga dilengkapi. Kemudian di form A3.2 juga begitu ya teman-teman, dilengkapi dari per audit, per klien, dibuat oleh, diperiksa oleh, dan tanggal-tanggalnya. Setelah itu kita akan masuk ke prosedur penilaian analitis neraca. Nah, di sini sudah dijelaskan ya di bagian buku 1 halaman 42 sampai 43. Setelah kita baca instruksinya yang ada di buku 1 halaman 42 sampai dengan 43, selanjutnya kita mengerjakan di ARP 1.1 buku 2 halaman 6. Nah, di sini kita isi dulu WPRF-nya. Seperti kas dan setara kas itu WPRF-nya C, investasi jangka pendek, WPRF-nya D, dan seterusnya. Kemudian kita isi juga per audit, kolom per klien, dan juga kita isi bagian ini ya, keterangan dibuat oleh, diperiksa oleh, dan tanggalnya. Nah, kolom per audit dan per klien ini kita sesuaikan dengan yang sudah kita kerjakan pada kertas kerja sebelumnya. Lalu setelah itu kita hitung kenaikan ataupun penurunan dari masing-masing akun. Jika ada penurunan, maka gunakan tanda minus ataupun tanda kurung ya. Kemudian untuk perhitungan presentasinya yaitu yaitu ini angka naik atau turunnya dibagi dengan audit tahun 2017 kemudian dikali dengan 100%. Contohnya adalah penurunan untuk kas dan setara kas. Di sini penurunan kas dan setara kas minus 20 juta. Kemudian dibagi dengan per audit tahun 2017 ya. Sebesar 67 juta kemudian dikalikan dengan 100% dan menghasilkan minus 30%. Di sini aslinya minus 29,85%, namun saya bulatkan menjadi 30%. Artinya di sini untuk kas dan setara kas ya, terjadi penurunan sebesar Rp20.205.000 atau 30% ya penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Sedangkan untuk investasi jangka pendek terjadi kenaikan sebesar 515 juta dan atau sebesar 43%. Nah, di sini itu dihitung keseluruhan akunnya dan jangan lupa dilengkapi. Di sini yang bagian ARP 1.2 juga langkah-langkahnya seperti yang di atas ya teman-teman, seperti yang ARP 1.1. Nah, kalian tinggal melengkapi WPRF-nya per audit, per klien, lalu kita menghitung naik atau turunnya, dan juga hitung persentasenya. Dan jangan lupa kita melengkapi dibuat oleh, diperiksa oleh, dan tanggal-tanggalnya. Untuk ARP 1.3 juga sama ya teman-teman, yang ada di buku 1 halaman 8. Tujuan di dalam tahapan kegiatan audit ini di mana kita menghitung kenaikan dan penurunan tiap akunnya. Salah satu faktornya adalah untuk mengetahui akun-akun mana saja yang mencurigakan jika ada kenaikan atau penurunan yang drastis. Jadi tahapan dalam kegiatan audit yaitu prosedur penelaahan analitis dengan menghitung kenaikan atau penurunan, dan ini juga penting dilakukan oleh seorang auditor dan lakukan hal yang sama yang menghitung kenaikan dan penurunan ini untuk prosedur penelaahan analitis neraca. Nah, di sini ada poin yang harus saya ingatkan juga pada akun ini ya, akun investasi pada entitas asosiasi.
Per audit 31 Desember 2017-nya itu adalah kosong. Lalu ada di per klien 2018 sebesar 422.500.000. Nah, jika tahun sebelumnya kosong, maka kenaikan atau penurunannya juga dikosongkan saja atau tidak perlu dihitung ya. Contohnya untuk prosedur penalahan analitis pada akun investasi ini. Sama halnya dengan akun-akun yang per auditnya kosong ataupun sebaliknya. Jadi, naik turunnya itu tidak bisa dihitung ya, teman-teman. Untuk tahap selanjutnya, kita akan membuat surat perikatan yang nomor 3 ini, yang instruksinya ada di buku 1 halaman 43. Nah, di sini untuk nomor suratnya itu bisa diisi apa saja atau mau dikosongkan juga tidak apa-apa. Karena di instruksinya juga tidak disebutkan ya nomor suratnya itu berapa. Lalu kepada yang terhormat ini diisi Ibu Diestri, kemudian Direktur Utama PT Sugus di tempat. Selanjutnya, untuk nomor 1 ini kami akan memeriksa laporan keuangan PT Sugus untuk tahun buku. Ini diisi tahun buku 2018. Kemudian audit fee-nya untuk tugas-tugas tersebut kami ajukan sebesar 70 juta rupiah. Nah, ini diisi ya teman-teman. Kemudian disetujui oleh itu Direktur Utama Ibu Diestri pada tanggal 28 Desember 2018. Kemudian kantor akuntan publiknya KAP Krisanti dan rekan. Ini untuk namanya tidak perlu diisi karena tidak disebutkan penjelasannya. Nah, setelah kita membuat surat perikatan, langkah selanjutnya adalah kita membuat rencana pemeriksaan yang bisa kita lihat di buku 1 halaman 43. Yang pertama diisi itu adalah tahun buku 2018. Lalu untuk bagian umum, keseluruhan pengurus dan ekuitas itu bisa kita lihat di berkas permanen PT Sugus tentang sejarah dan latar belakang itu di buku 1 halaman 17. Jadi hanya tinggal memindahkan data saja yang ada di halaman 17 tentang sejarah dan latar belakang PT Sugus. Ya, di situ seperti perusahaan bergerak di bidang industri farmasi dan seterusnya, di situ sudah lengkap ada di buku 1. Dan untuk kebijakan akuntansinya ini piutang usaha sampai dengan tahun buku itu bisa dilihat di berkas permanen PT Sugus, yaitu di buku 1 halaman 23 tentang kebijakan dan prosedur akuntansi untuk perusahaannya. Oh maaf, untuk piutang usahanya bisa ditulis dengan perusahaan tidak membuat pengisian piutang tak tertagih tetapi langsung membebankan ke akun laba rugi piutang yang benar-benar tak tertagih di persediaannya, yaitu menggunakan metode FIFO ataupun first in first out dengan sistem persediaan perpetual. Dan di bagian E yaitu aset tetap ini, PT Sugus menggunakan metode garis lurus atau straight line method dengan taksiran umur ekonomis aset tetapnya adalah bangunan dan prasarana 20 tahun, peralatan 10 tahun, lalu kendaraan bermotor 5 tahun, dan peralatan kantor 5 tahun. Setelah kita selesai mengerjakan sampai dengan poin 5, tadi yang selanjutnya adalah membuat neraca komparatif. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini neraca komparatif terlebih dahulu di mana angkanya pada kolom 2018 dan 2017 ini sama dengan kertas kerja atau prosedur penelaahan analitis yang sudah dibuat sebelumnya, ya baik neraca ataupun bagian aset maupun bagian untuk kewajiban dan ekuitas. Dan laporan laba rugi komparatif ini untuk angka-angka di kolom tahun 2018 sama dengan yang sudah kita buat di kertas kerja atau prosedur penelaahan analitis. Jadi kita tinggal pindahkan saja angka-angkanya. Nah, selanjutnya di poin 11 ini ada rencana kerja. Rencana kerjanya itu kita harus mengisi penempatan staf, kemudian partner manajer senior dan junior. Nah, untuk penempatan staf ini kita bisa lihat di instruksi rencana pemeriksaan PT Sugus di buku 1 halaman 43, di mana partnernya adalah Krisanti, lalu manajernya adalah Damjati, lalu seniornya adalah kita tulis nama kita sendiri ya.
Lalu nama Anda juniornya itu adalah Wijaya. Nah, tahap terakhir yang harus Anda lakukan di modul 1 bagian rencana pemeriksaan ini adalah mengisi bagian biaya pemeriksaan PT Sukus di buku 1 halaman 43. Di sana sudah disebutkan ya bahwa biaya pemeriksaan itu sebesar 70 juta dan di dalam kurungnya tulis lagi 70 juta rupiah. Menggunakan huruf ditambah dengan PPN dikurangi PH 23. Lalu yang terakhir kita mengisikan waktu pemeriksaan PT Sugus. Ini bisa dilihat di buku 1 halaman 2 dan 3 untuk pemeriksaan lapangan. Dimulai atau selesai yaitu tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 12 Maret 2019. Untuk pemeriksaan stok fisik atau kas dimulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 18 Januari 2019. Untuk evaluasi pengendalian internal dimulai dengan 13 Desember 2018 sampai dengan 12 Maret 2019. Nah, inilah tahapan-tahapan awal yang dilakukan jika kita melakukan kegiatan audit di dalam suatu perusahaan. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk modul 1 praktikum audit studi kasus pada PT Sukus. Semoga bisa mudah untuk diikuti dan dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.